Hai semua, selamat datang di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas tentang saham dengan menganalisa fundamental perusahaan dan pergerakan harga saham secara teknikal. Kali ini saham yang akan aku review adalah saham Gotoh yang akhir-akhir ini sering mendapatkan banyak hujatan. Yang saya sayangkan adalah masih banyak investor Indonesia yang memilih saham berdasarkan perasaan. Akibatnya, ikut-ikutan dalam memilih saham. Kalau udah ikut-ikutan, ketika sahamnya turun, nggak terima. Dan ini salah satu contohnya. Sebelum mulai, aku ingatkan kalau saat ini suku bunga Indonesia sedang tinggi-tingginya, di angka 6%, yang artinya instrumen investasi seperti saham, kripto, atau instrumen investasi dengan tingkat risiko yang tinggi itu sedang turun. Tapi jika kalian yakin dengan saham yang kalian pilih, saham tersebut masih selalu mencatatkan laba bersih, saya rasa nggak perlu khawatir meski terjadi penurunan. Dan sebelum mulai, kalau pembahasan mengenai saham yang ada dalam video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham atau menjualnya. Segala bentuk akibat keputusan investasi ditanggung pribadi masing-masing. Kita mulai dari profil terlebih dahulu. Saham Gotoh IPO tahun 2022 dengan harga 338 dan sudah turun 85% di level 56 dengan market cap 67 triliun, PBV 0,57 kali dan PER negatif 2,3 kali. Kita mulai dari capital expenditure. Sepanjang tahun 2023, Gotoh telah menambah aset mereka 547 miliar. Terbukti capital expenditure saham Gotoh meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk aset perusahaan kuartal 3 turun 5% bila dibandingkan aset tahunan 2022 menjadi 132 triliun. Aset terbesar saham Gotoh adalah goodwill Aset terbesar saham Gotoh berupa goodwill atau aset tak berwujud sebesar 82 triliun, terdiri dari e-commerce senilai 76 triliun dan pengiriman 5 triliun, dengan return of asset yang turun negatif 7%. Untuk utang tetap stagnan seperti tahun lalu di 16 triliun dengan debt equity ratio 13%. Porsi utang saham Gotoh sangatlah aman, ditambah utang saham Gotoh tidak ada utang bank jangka pendek. Jadi saham Gotoh tidak terdesak dengan utang. Untuk ekuitas turun 5% menjadi 116 triliun. Penurunan ini disebabkan akumulasi saham Gotoh yang semakin merugi meningkat 128 triliun dari tahun sebelumnya 118 triliun. Menurut saya peningkatan rugi bersih justru paling buruk terjadi pada tahun 2022 karena dari 78 triliun di tahun 2021 menjadi 119 triliun di tahun 2022. Tapi yang menarik perhatian saya adalah jumlah modal yang dimiliki saham Gotoh semakin meningkat. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun meski return of equity saham Gotoh masih negatif 8%. Tapi ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang negatif 16%. Mari kita tunggu apakah saham Gotoh mampu bisa merubahnya menjadi positif. Masuk ke laba rugi, untuk lebih diperhatikan lagi kalau laba rugi saham Gotoh kuartal 3 tahun 2023 akan dibandingkan kuartal 3 tahun 2022. Untuk pendapatan sangat baik, meningkat 31% dari 7,9 triliun menjadi 10,5 triliun. Jika ditelusuri pendapatan saham Gotoh, 60%-nya itu berasal dari imbalan jasa. Nomor 2 iklan, yang sepertinya saham Gotoh mulai menyasar ke segmen advertising, dan sisanya pengiriman dan lain-lain. Dan jika kita lihat juga pendapatan dari tahun ke tahun terus bertambah, apalagi tahun 2022 meningkat 150% secara year on year. Untuk beban sendiri sudah turun sangat besar 37% menjadi 19 triliun. Tapi jumlah beban ini masih lebih tinggi dari pendapatan yang diterima oleh Gotoh. Jika kita breakdown beban operasional berdasarkan segmentasi, beban penjualan dan pemasaran yang paling besar, yaitu 4 triliun. Tapi ini sudah cukup jauh dari tahun sebelumnya yang sebesar 11 triliun. Dan kalau berdasarkan jenisnya, beban gaji mendominasi beban operasional yang sebelumnya adalah kompensasi saham. Dan setelah saya hitung rasio efisiensinya sangatlah tinggi 150%. Angka ini masih jauh dari kata efisien di angka 80%. Dan untuk beban operasional lainnya bisa kalian lihat sebagai berikut ini. Dan hasilnya saham Gotoh masih rugi bersih
tapi rugi bersihnya berkurang 54% menjadi 9,6 triliun dari yang sebelumnya 20,9 triliun. Dan untuk net profit margin kuartal 3 tahun 2023 sebesar negatif 91%. Masuk kesimpulannya, saham Gotoh mencatatkan rugi bersih 9 triliun. Tapi bila dibandingkan tahun 2022 dan 2021, rugi bersih ini sudah cukup jauh berkurang. Tapi Gotoh masih punya PR untuk merubah rugi bersih ini menjadi laba bersih. Pendapatan juga semakin meningkat dan beban juga semakin mengecil. Tapi beban operasional masih lebih besar dari pendapatannya. Beban tahunan saham Gotoh sudah semakin turun, terbukti rasio efisiensi semakin rendah dari tahun 2021 sebesar 500% menjadi 150%. Tapi rasio ini masih jauh dari kata efisiensi yang minimal adalah 80%. Untuk ekuitasnya juga dari tahun ke tahun semakin turun, tapi penurunan ekuitas mulai berkurang secara year on year. Untuk akumulasi rugi, saham Gotoh juga tetap meningkat, tapi peningkatan akumulasi rugi ini masih lebih tinggi tahun 2022 yang meningkat 50%. Dari negatif 79 triliun menjadi negatif 118 triliun. Untuk utang sangat aman dan tidak mengalami peningkatan dan tidak ada utang bank jangka pendek yang sedang mendesak untuk dibayar. Dan untuk aset saham Gotoh sendiri masih tetap mengalami penurunan. Sementara jika harga saham Gotoh saat ini 56, kalau dibagi dengan PBV 0,57 kali, harga wajar berdasarkan jika PBV sama dengan 1 adalah 98. Gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik membeli saham Gotoh jika kondisi keuangan saham Gotoh dan harga sahamnya segini? Tulis di kolom komentar ya. Itu dia pembahasan mengenai saham Gotoh. Terima kasih tetap setia menonton video saya. Saya ingatkan tetap realistis dalam memilih pilihan investasi. Kita harus paham betul apa yang akan kita beli. Dan jangan sampai kita hanya ikut-ikutan beli, dan ketika harga sahamnya jatuh, kita nggak tahu apa alasan kita membeli saham tersebut. Tetap ingat kata-kata Pak Lo Keng Hong, jangan membeli kucing dalam karung, yang artinya kamu membeli sesuatu, tapi kamu tidak tahu isinya apa. Hal ini juga berlaku pada trading. Jika Anda ahli dalam mengamati indikator, sah-sah saja kalian melakukan trading. Tapi jadi salah adalah ketika kalian melakukan trading, nggak tahu apa-apa. Kenapa hal tersebut dijual? Nggak tahu apa-apa yang sedang dilakukan. Tiba-tiba jual, tiba-tiba beli. Itu saja sedikit insight dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Remaja Disorientasi. Sampai jumpa di pembahasan saham selanjutnya.